Ibu bapa, saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat bertemu kembali lewat channel Aroma Karmel dalam program Renungan Mingguan. Saya bahagia sekali bisa menyapa saudara dan saudariku lewat channel ini, dan saya berharap dan berdoa semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Kita ingat bahwa Tuhan kita lebih besar, lebih kuat, lebih agung, lebih mulia, dan lebih istimewa dari segala persoalan dan kesulitan yang sedang saudara dan saudariku alami. Saudara dan saudariku terkasih, kita memasuki tahun liturgi Gereja Katolik yang baru, tahun liturgi B. Dan minggu ini kita memasuki masa Advent, minggu pertama masa Advent. Kita mendengarkan bersama Injil yang dibacakan pada hari Minggu ini. Dari Markus bab 13 ayat 33 sampai 37. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba." Ibaratnya seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing sesuai dengan tugasnya, dan memerintahkan supaya penunggu pintu berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Hal ini kukatakan supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan sampai kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Tujuan utama dari masa Adventus ini, agar kita bisa menata diri, menata hidup, menata hati kita, menata relasi kita dengan diri kita sendiri, hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan alam semesta. Ini gereja Allah melalui gereja Katolik memberi kita kesempatan untuk ini. Maka saya mengajak kita, mari kita menggunakan kesempatan yang sangat berrahmat ini untuk mengalami kerahiman dan kebaikan Allah. Dari Injil Markus tadi yang sudah kita dengarkan, dikisahkan tentang seorang tuan rumah yang ingin berpergian. Dan dia meninggalkan tugas dan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Tuan rumah di sini yang akan berpergian adalah Tuhan Yesus, sedangkan hamba-hambanya adalah kita. Dan Yesus katakan di sini, kita tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam, tengah malam, larut malam, atau pagi-pagi. Ketika tuan rumah pergi, ia mempercayakan beberapa tugas, dan tugas itu harus dipertanggungjawabkan atau harus dikerjakan dengan bertanggung jawab agar nanti dipertanggungjawabkan kepada tuan rumah. Nah, ini tugas kita. Yesus memberikan kita banyak tugas. Tugas untuk merawat diri kita sendiri. Tapi Tuhan juga memberikan tugas dan tanggung jawab kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Orang-orang yang tinggal bersama dengan saya, kaum keluarga, sahabat kenalan. Mereka yang dipercayakan dalam pelayanan saya. Rekan-rekan kerja, anggota komunitas, anggota rumah, itu adalah tanggung jawab yang diberikan oleh tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Di sini Yesus mengajak kita untuk melihat bahwa tugas, panggilan, atau apa saja yang kita jalani setiap hari di rumah, di kantor, di tempat kerja, atau di mana saja adalah tugas yang diberikan oleh Tuhan. Dan tugas-tugas itu kita harus bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena nanti kemudian kita harus mempertanggungjawabkan kepada pemberi tugas, kepada pemberi pekerjaan, kepada pemberi, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tugas kita yang paling mulia dan paling istimewa adalah mengasihi sesama.
Ini pesan pertama untuk kita. Pesan kedua berhubungan dengan waktu. Ya, sebagaimana Yesus katakan tadi, kita tidak tahu kapan tuan rumah itu datang. Menjelang malam, tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi. Ada 4 waktu yang dikatakan oleh Yesus. Menjelang malam. Menjelang malam perjamuan terakhir. Dan Yesus memperingati para murid untuk berhati-hati karena ada yang akan mengkhianati dia. Dan itu dikatakan Yesus malam menjelang perjamuan terakhir. Nah, itu kita bisa baca dalam Markus bab 14 ayat 19. Yang kedua, tengah malam. Tengah malam kita ingat Yesus di Taman Getsemani. Dia pergi berdoa semalam-malaman dikatakan di situ, dan para muridnya sedang apa? Mereka tertidur. Dan Yesus mendapati mereka sedang tidur, dan Yesus memperingati mereka, hati-hatilah dan berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa. Itu kita bisa lihat dalam Markus 14:34, diperingatkan oleh Yesus kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Yang ketiga itu dikatakan larut malam, atau di dalam Injil yang berbahasa asing mereka katakan ayam berkokok, artinya sekitar jam 3, jam 4. Nah, kita ingat ini ketika Petrus menyangkal Yesus dan ayam berkokok. Dan Yesus sudah memperingatkan Petrus tentang hal ini supaya hati-hati bahwa engkau akan mengkhianati dan ayam akan berkokok 3 kali. Lalu yang terakhir, pagi-pagi buta. Demikian juga Yesus bangkit pagi-pagi buta. Nah, dan ketika ia bangkit, ia memperingatkan atau memberikan pesan kepada Maria Magdalena yang berjaga-jaga pada pagi-pagi buta itu untuk memberi pesan kepada para muridnya bahwa ia akan mendahului mereka ke Galilea. Saudara dan saudariku, ini 2 pesan istimewa untuk kita pada hari Minggu ini, yaitu kita bertanggung jawab ya atas tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita, entah secara pribadi, entah dalam hidup rumah tangga, entah dalam tugas pelayanan kita di dalam gereja ataupun di dalam bermasyarakat. Yang kedua, kita perlu berjaga-jaga, berhati-hati dalam segala situasi. Bagaimana berjaga-jaga? Berdoa dan menerima sakramen-sakramen gereja teristimewa, Ekaristi dan sakramen pengakuan. Itu cara istimewa yang diajak oleh gereja untuk kita menyiapkan hati, menata diri dalam menyongsong kelahiran Yesus Kristus. Semoga saudara-saudariku sekalian senantiasa di dalam perlindungan Tuhan, dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.